Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkisah satu sosok yang sangat fenomenal. Dia berkuasa menjadi khalifah 2 tahun, 5 bulan, dan 5 hari. Pada tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi, dinasti Umayyah. Tetapi, walaupun singkat menjadi khalifah, di zamannya ia berhasil menegakkan keadilan. Bahkan simbol keadilan yang ditegakkan khalifah ini sampai hari ini dibaca oleh para khotib pada setiap Jum'ah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Simbol keadilannya dibaca oleh setiap khotib sampai hari ini. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Umar kedua setelah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala setiap 100 tahun sekali akan membangkitkan orang yang akan memperbarui agamanya. Dan kata para ulama, 100 tahun pertama Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz. Dan 100 tahun kedua Allah bangkitkan Muhammad ibn Idris, atau dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Kenapa begitu terkenal namanya? 2 tahun lebih berkuasa, tidak ada orang miskin satu negara. Bayangkan bagaimana caranya. Nasab beliau Umar bin Abdul Aziz ibn Marwan, ibn Hakam, ibn Abil As, ibn Umayyah, ibn Abi Syamsi, ibn Abdil Manaf, dan seterusnya. Adapun ayahnya adalah Abdul Aziz ibn Marwan ibn Hakam, termasuk dari para pemimpin terbaik dari Bani Umayyah. Dulu ayahnya itu menjadi gubernur Mesir 20 tahun di zaman kekuasaan Abdul Malik ibn Marwan. Adapun ibunya bernama Ummu Asim, kunyahnya namanya Laila bintu Asim ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Jadi ibunya itu keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah suatu hari Umar ibn al-Khattab bermimpi. Di dalam mimpinya itu Umar melihat bahwa akan ada dari keturunannya cucu cicitnya yang ada tanda wajahnya karena luka, itu akan menjadi khalifah. Dia akan menegakkan keadilan ketika menyebarnya kezaliman. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sudah dimimpikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang di masa kecil suka dengan ilmu. Dia suka dengan ulama karena dia masih berjumpa dengan para sahabat Rasul dan para tabi'in, kibarut tabi'in, seperti Sa'id ibnul Musayyib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena memang pamannya juga sahabat Nabi, yaitu Abdullah ibn Umar. Karena memang pamannya juga sahabat, yaitu Abdullah ibn Umar. Jadi suatu ketika Umar bin Abdul Aziz kecil ini dia ngomong sama ibunya, "Bu, saya ingin seperti pamanku. Ana uhibu an akhuna misla kholi." Saya ingin seperti pamanku, maksudnya adalah Abdullah ibn Umar. Dan Abdullah ibn Umar itu seorang yang faqih, ulamanya sahabat. Kata ibunya mengatakan, "Ndak usahlah, ndak mungkin kamu kayak dia." Tapi dengan berjalannya waktu, ketika ayahnya Abdul Aziz di zamannya Abdul Malik ibn Marwan itu diangkat menjadi gubernur Mesir, maka seluruh keluarganya diboyong ke Mesir. Tapi ketika itu Abdullah ibn Umar meminta agar Umar bin Abdul Aziz kecil itu jangan dibawa, biar dia sama saya katanya. Dari situlah maka Umar bin Abdul Aziz sejak kecil sudah bersama sahabat Abdullah ibn Umar, pamannya, dan terus belajar, bahkan sudah hafal Quran sebelum balik, dan dicintakan dengan ilmu dan ulama. Makanya kemudian Umar bin Abdul Aziz ini tumbuh menjadi seorang ulama besar. Bahkan dimasukkan dalam deretan fuqaha tabi'in, ahli fikihnya para tabi'in. Umar bin Abdul Aziz. Di antaranya adalah bagaimana thalabatul ilminya Umar bin Abdul Aziz ini dijelaskan di antara guru-guru beliau adalah di kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ini yang menikahi salah satu putri Abu Hurairah dan dia menjadi pemimpin para tabi'in. Kemudian juga dia belajar kepada Ubaidillah ibn Abdillah, ibn Utbah, Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dan juga banyak kalangan sahabat dan para tabi'in yang diambil ilmunya, sehingga lambat laun akhirnya Umar bin Abdul Aziz menjadi ulama besar.
Bahkan dikatakan di antara guru-gurunya 30 lebih dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan 25 dari kalangan para tabi'in. Jadi banyak guru-gurunya dan dia menjadi ulama besar di zamannya. Sekarang kita akan bercerita tentang kisah pilu dari Umar bin Abdul Aziz dibunuh oleh seorang budak dan ditangisi oleh fuqara wal masakin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi Amirul Mukminin, maka dia berhasil mengumpulkan harta zakat yang melimpah luar biasa. Semua keluarga kerajaan harus bayar zakat. Semua orang kaya harus bayar zakat. Semua yang punya tanggungan hutang harus dibayar. Sehingga Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan sistem zakat dalam satu tatanan negara. Dan itu diterapkan betul dengan hukuman. Akhirnya banyak dari orang-orang kaya, para pejabat, para pemimpin, mereka menyerahkan harta-harta zakat mereka dan dikumpulkan di Baitul Mal. Kemudian ketika itu Umar bin Abdul Aziz memanggil para karyawannya, pengepul-pengepul zakat itu, dan mengatakan anfikuha alal fuqara. Ambil harta di Baitul Mal, infakkan, cari orang fakir, kasih zakat mereka. Jangan ada satupun orang fakir yang tidak kebagian zakat. Cari orang fakir miskin dimanapun mereka berada, kasih zakatnya. Maka bergeraklah pasukan amil zakat ini dan mencari orang-orang fakir dan miskin. Sehingga tidak ada satupun fakir dan miskin kecuali mendapatkan sedekah dan zakat dari Baitul Mal. Anehnya, hartanya masih ada, tidak habis. Kemudian dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz, harta masih melimpah wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ngomong, jahizu bihal juyus. Kalau begitu, hartanya yang sisa itu berikan untuk mencukupi para tentara. Sejahterakan para tentara, biar layak dengan gaji yang mereka dapati. Akhirnya kemudian, harta itu dikeluarkan lagi. Kemudian dibagi-bagi ke para tentara. Rupanya harta itu masih banyak. Kemudian mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, juyuzul Islam tajubud dunya. Wahai Amirul Mukminin, para tentara-tentara Islam, mereka sudah kaya semua. Kemudian Umar bin Abdul Aziz bicara, kalau begitu, jawijus sabab, cari anak-anak yang belum kawin, modali, danai, dan kawinkan. Masya Allah ya, disuruh anak-anak muda yang belum kawin itu, siapa yang mau kawin tinggal ngomong ke Baitul Mal. Maka sudah ada dananya, dana untuk maharnya, untuk walimahnya, untuk acaranya, semua free, gratis. Bahkan mereka mengatakan, man kana yuridu jawaz, barang siapa yang diantara kalian ingin menikah, datang kemari. Ya, kemudian masih banyak juga hartanya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau begitu, cari orang-orang yang punya hutang, yang hidupnya terkait dengan hutang, cari mereka dan bayarkan hutangnya. Dicarilah orang-orang yang punya hutang itu. Ditanya, kamu punya hutang berapa? Sekian, nih bayar hutangmu. Cari lagi, hutang berapa? Bayar. Masya Allah, kalau punya pemimpin seperti ini luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah semuanya dibayari hutang-hutang itu dan tidak ada yang punya hutang lagi, masih numpuk juga hartanya di Baitul Mal. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, unzuru ilal masihina wal yahud. Kalau begitu, lihat bagaimana kondisi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Man kana alaihi dainun fasaddidu anhu. Kalau seandainya mereka punya hutang, ambil di Baitul Mal, bantu mereka, bayarkan hutangnya. Dicarilah orang Yahudi dan Nasrani yang punya hutang, kamu punya hutang berapa? Sekian, ini bayarkan sana. Sampai kepada Nasrani Yahudi merasa senang dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini. Sampai ketika sudah semuanya, orang miskin sudah dinafkahi, orang yang punya hutang sudah dibayarkan, para tentara sudah dicukupkan, orang-orang kafir juga dibantu, sudah tidak ada lagi, tapi harta masih banyak. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau begitu belikan uang dari Baitul Mal itu biji-bijian gandum. Sebarkan di gunung-gunung, agar orang jangan mengatakan bahwa burung-burungnya Bani Umayyah kelaparan. Sampai kepada burung diperhatikan teman-teman. Begitulah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang tidak pernah dilahirkan sebelum di zamannya. Dan tidak akan pernah ada orang setelah wafatnya dia. Dia satu-satunya orang seperti itu dan tidak ada lagi orang yang dilahirkan seperti dia. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah?
Kita tahu bahwa ada terjadi khilaf apakah dia lahir di Mesir atau lahir di Madinah. Pendapat yang kuat berdasarkan pendapat Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala bahwa dia lahir di Madinah Al-Munawwarah. Tinggal di situ, ngapal Quran di situ, belajar di situ bersama para ulama. Karena di zamannya masih melimpah para sahabat dan para tabi'in yang sangat mulia. Suatu ketika meninggal salah satu khalifah di zamannya Abdul Malik ibn Marwan. Ketika itu, kita tahu bahwa Khalifah Abdul Malik ibn Marwan itu sangat menyukai Umar ibn Abdul Aziz. Karena memang paham agama, seorang ulama, walaupun masih kecil, tapi banyak ilmunya. Akhirnya kemudian, dia pun diangkat untuk menjadi salah satu gubernur di daerah yang masih kecil. Dijadikan gubernur di situ. Dan terkadang dia selalu mengirim surat kepada Khalifah, yang inti surat itu selalu mengingatkan Khalifah, di antara isinya adalah sesungguhnya engkau pemimpin wahai Khalifah, dan engkau akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Sungguh Allah akan mengumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan tidak ada yang lebih benar ucapannya melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah nasihat-nasihat yang dilontarkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan di masa dia menjadi gubernur. Sampai akhirnya meninggal dunia Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian diganti oleh anaknya namanya Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan ini akhirnya memindahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tadinya di Damaskus di kota kecil, disuruh pulang ke Madinah untuk menjadi gubernur di Madinah. Tapi ketika itu dia meminta syarat, kalau memang saya harus menjadi gubernur di Madinah, saya minta 3 syarat. Kalau kau penuhi 3 syarat ini, maka silahkan pindahkan saya. Yang pertama syaratnya, agar bisa menegakkan kebenaran, keadilan, dan tidak menzolimi siapapun. Lihat, itu syarat pertama. Kemudian tidak boleh seseorang mengambil hak-hak orang lain, kecuali memang dia punya hak yang diberi dari Baitul Mal, dari badan zakat. Yang kedua, agar senantiasa diberikan waktu dia bisa haji. Jadi saya walaupun menjadi gubernur, kata dia, di Madinah, tapi juga harus haji ke Mekah. Jadi dia minta cuti ketika musim haji untuk berhaji. Kemudian yang ketiga, agar khalifah membolehkan dia mengeluarkan dana untuk para ulama, menggaji para ulama karena dia memuliakan para ulama. Kalau seandainya dipenuhi, saya siap menjadi gubernur di Madinah. Akhirnya Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik menyetujui. Dan dipindahlah Umar bin Abdul Aziz dari Suriah ke Madinah. Rupanya teman-teman, di Madinah ini dia sangat dicintai para ulama, sangat dicintai oleh masyarakatnya, sehingga akhirnya kekuasaannya melebar sampai ke Hijaz. Hijaz itu Madinah, Mekah dan sekitarnya, yang tadinya hanya Madinah saja. Akhirnya melebar, akhirnya dia menjadi gubernur Hijaz. Lah ketika itu dia mendengar bahwa Hajjaj ibn Yusuf As-Sakhafi itu mau mengarah ke Madinah. Umar bin Abdul Aziz itu paling tidak senang dengan Hajjaj ibn Yusuf. Kenapa? Karena Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang zolim dan kejam. Umar bin Abdul Aziz tidak suka dengan kezoliman. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz menyurati khalifah jangan sampai dipertemukan dengan Hajjaj. Jangan sampai Hajjaj itu ke Madinah atau ke Mekah, batalkan perjalanannya. Oh, sakit hati Hajjaj ini. Akhirnya kemudian bermanuver politik. Bagaimana caranya menurunkan Umar bin Abdul Aziz dari gubernur Hijaz itu? Betul-betul dimainkan politik sama dia. Akhirnya terpengaruh juga khalifah itu, kemudian dicopotlah jabatan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Hijaz. Setelah dicopot menjadi gubernur oleh Al-Walid ibn Abdul Malik, ditarik ke Damaskus untuk menjadi penasehat raja. Oh, rupanya dinaikkan jabatannya di sana. Tidak jadi gubernur tapi menjadi penasehat khalifah. Karena kedekatan itulah akhirnya Al-Walid ibn Abdul Malik ini semakin dekat dengan Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya kemudian dia pun banyak terpengaruh dengan Umar bin Abdul Aziz sampai akhirnya Allah takdirkan Al-Walid ibn Abdul Malik meninggal. Kemudian kekuasaan jatuh kepada saudaranya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan. Nah, di masa Sulaiman inilah Sulaiman itu juga sangat memuliakan Umar bin Abdul Aziz. Sangat memuliakan sekali, sampai ada satu kisah ketika keduanya berada di sebuah tempat di manasik haji. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan ini memanggil Umar bin Abdul Aziz. Saking banyaknya jamaah haji di sana,
Akhirnya dia takjub dan mengatakan, "Wahai Umar, tidakkah kau lihat betapa banyaknya orang-orang yang haji itu? Ribuan jumlahnya." Tetapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada khalifah, "Fa innahum sayaktuna 'alaika yaumal qiyamah." Sesungguhnya banyaknya orang-orang itu nanti pada hari kiamat akan datang kepadamu, katanya, dan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memimpin dengan adil ataukah tidak memimpin dengan adil. Mereka akan menjadi musuhmu pada hari kiamat. Mereka akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah akhirnya Sulaiman ibn Malik menangis dan merasa bersalah. Sebelum wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan ini, dia ngirim surat. Isinya wasiat. Harusnya ketika dia meninggal, itu kan masih ada saudara-saudaranya. Ada Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Ada Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan. Harusnya yang jadi setelah meninggalnya Sulaiman itu Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Catat nama ini, Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Ternyata ketika dia nulis surat wasiat, rupanya tidak ditulis nama Yazid di situ, tapi ditulis nama Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebelum wafatnya dia nulis surat, "Nanti sebelum saya meninggal, maka kekuasaan ini saya berikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dengarkan, taati perintahnya karena dia khalifah kalian." Maka betul-betul ketika meninggal dunia, dibuka surat wasiatnya, "Aku sudah mewasiatkan kepada orang setelahku yang pantas menjadi khalifah. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Maka dengarkan dan taati perintahnya." Harusnya kan saudara-saudaranya yang menjadi khalifah. Tapi kenapa ini jadi orang lain? Karena Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan tahu karakter saudaranya itu seperti apa. Ini kalau saudara-saudaranya jadi raja bisa jadi masalah ini. Makanya kemudian dia takut di hadapan Allah, dipilihnya lah Umar bin Abdul Aziz menggantikan dirinya sebagai khalifah. Ada satu kisah yang menarik teman-teman. Ketika di permulaan beliau menjadi khalifah, ketika dia mendengar bahwa telah datang wasiat dari Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan, bahwa ketika ia meninggal, Umar bin Abdul Aziz harus menjadi khalifah. Dia tidak pernah keluar dari masjid. Dia menangis berhari-hari di masjid. Dia ketakutan dengan wasiat itu, sehingga kemudian dia pun menolak untuk dibaiat. Sampai kemudian dia mendapatkan kabar itu. Lalu apa kata beliau di hadapan manusia ini? "Sesungguhnya aku sudah mendengar bahwa khalifah sudah memberikan amanah kepadaku, agar aku menggantikan posisinya menjadi khalifah kaum muslimin." Kemudian ketika dia menjadi khalifah, lihat bagaimana pertama kali dia berkhutbah. Dia kumpulkan kaum muslimin. Di permulaannya dia mengatakan, "Wahai manusia, sungguh aku telah diuji dengan perkara khalifah ini. Kenapa aku dipilih tanpa ada permintaan dariku? Kenapa aku dipilih tanpa ada musyawarah dari kaum muslimin? Sesungguhnya aku melepaskan kekhalifahan dari pundakku. Berkumpullah kalian, silahkan pilih pemimpin sesuka kalian." Kemudian di ujung ceramah dia mengatakan, "Wahai manusia, barang siapa yang taat kepada Allah, wajib ditaati orang itu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, jangan ditaati orang itu. Maka taatilah aku jikalau aku berada di atas ketaatan kepada Allah. Maka jangan kalian taat kepadaku jikalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Memang betul-betul khulafa Rasyidin menegakkan Islam ala minhajin nubuwah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, saya akan bercerita beberapa kisah yang menarik sepanjang Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Ketika awal dia jadi khalifah, dia pun kemudian disuruh untuk memilih, apakah engkau akan tinggal di istana? Karena sebentar lagi akan banyak delegasi-delegasi dari daerah-daerah yang akan mengucapkan selamat engkau jadi khalifah. Atau engkau akan tinggal di mana? Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak mau. Dia malah pulang ke rumah lamanya. Rumah yang kecil, rumah yang jelek. Dia tidak mau tinggal di istana. Bayangkan waroknya dan juhudnya luar biasa. Maka kemudian ketika itu dia pun pulang dan menemui istrinya. Apa kata dia? Ini pertama kali dia ngomong sama istrinya. "Wahai istriku, ukhayyiruka bi amroini." Aku berikan kau dua pilihan. Kau serahkan seluruh emasmu, perakmu, seluruh hartamu ke Baitul Mal, atau jangan pernah kau hidup bersamaku. Istri daripada Umar bin Abdul Aziz ini putri khalifah. Dia putri khalifah, bayangkan.
Dia saudara dari orang-orang yang akan jadi khalifah. Al-Walid, Sulaiman, Yazid itu saudara-saudaranya. Dan dia satu-satunya anak khalifah yang dinikahi oleh Umar bin Abdul Aziz. Tentu namanya anak khalifah, kaya raya, emasnya banyak, hartanya banyak. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, semenjak dia naik jadi khalifah, dia minta sama istrinya, keluarkan emasmu, saya akan masukkan ke dalam Baitul Mal. Kata istrinya, wahai suamiku, bukankah kerajaan ini milik bapakku, milik Abdul Malik ibn Marwan? Kata Umar bin Abdul Aziz, man qala laki haza, siapa yang ngomong ini milik bapakmu, katanya. Kerajaan ini bukan milik bapakmu, tapi kerajaan ini milik masyarakat, milik manusia. Subhanallah. Akhirnya ya dia milik suaminya. Hartanya habis, diambili semua, dimasukkan ke Baitul Mal. Sehingga tidak tersisa kecuali hanya pakaian beberapa helai yang sudah jelek, hidupnya sederhana. Setelah itu kemudian mulailah dia mengumpulkan kerabat-kerabat, keluarga kerajaan. Dan dikatakan, siapa di antara kalian yang punya harta, punya tanah, punya perhiasan, punya dunia, tolong datang ke Baitul Mal, saya akan hitung zakat kalian. Jadi dimulai dari keluarga kerajaan dulu. Marahlah keluarga kerajaan ini, tidak senang dia. Dan mereka mengatakan persis dengan yang istrinya katakan. Bukankah ini kerajaan milik kami? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa bilang ini kerajaan milik kalian? Ini kerajaan milik manusia, masyarakat, keluarkan. Mana zakat-zakat kalian? Mana harta-harta kalian? Subhanallah, orang kaya itu dibuat miskin sama Umar bin Abdul Aziz. Jadi, yang dulunya mereka tidak pernah zakat, dihitung zakatnya. Berapa tahun kau tak bayar zakat? Mana zakat ternakmu? Mana zakat tanimu dan lainnya? Dihitung semuanya. Akhirnya teman-teman, apa tidak habis itu orang? Akhirnya ketika mereka pun hidupnya sudah susah, karena hartanya diambili dan dimasukkan ke Baitul Mal, mereka pun datang kepada Umar bin Abdul Aziz dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami sudah tidak punya harta lagi. Harta kami sudah engkau ambil. Tolonglah berikan kepada kami gaji bulanan. Sudahlah kami makan gaji bulanan, sudah cukup bagi kami. Berapalah engkau kasih kepada kami? Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau engkau ingin dapat gaji, kerja. Kau kerja dulu, baru kau dibayar. Tidak ada anggota kerajaan nganggur, tiba-tiba dapat gaji, kerja. Bayangkan teman-teman, ditekannya betul-betul. Akhirnya setelah selesai dengan keluarga dan kerabat kerajaan, mulailah dia menghampiri ke orang-orang kaya yang ada di luar kerajaan. Dikumpulkan orang-orang kaya itu, semua dikumpulkan, diminta zakatnya, keluarkan. Setelah dikumpulkan dan diambil zakatnya orang-orang kaya itu, baru dipanggil orang miskin, ditanya, siapa di antara kalian yang pernah dizolimi orang kaya? Siapa di antara kalian yang pernah diambil tanahnya, diambil hartanya, diambil sawahnya ke sini? Bayangkan. Akhirnya satu-satu datang, saya pernah dizolimi, saya pernah dizolimi ini, dan begitu seterusnya. Memang betul-betul hukum ditegakkan di sini. Maka orang-orang miskin pun kemudian mendapatkan hak-hak yang terzoliminya. Dari situlah terpupuk kecintaan orang fakir, orang miskin kepada Umar bin Abdul Aziz. Betul-betul melakukan pemerataan ekonomi dengan sistem zakat ini, sehingga lambat laun akhirnya yang miskin itu sudah mulai kaya, sehingga sudah tidak lagi menerima zakat karena sudah cukup. Lihat, walau anna ahlal qura aman wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan suburkan dengan berkahnya dari langit dan dari bumi. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dikisahkan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu baik sarapannya, makan siangnya, makan malamnya itu hanya makan adas. Adas itu bawang. Ia hanya makan roti sama bawang saja, khalifah. Dia tidak pernah makan daging, makan ini dan makan itu. Bukan karena dia tidak sanggup membeli, tapi karena dia memang hidupnya sederhana, warok dan zuhud. Dan dia adalah seorang yang memberikan contoh di masyarakatnya. Setiap hari yang dimakan roti dan bawang saja, sampai-sampai yang bosan itu pembantunya, karena hari-harinya makan bawang. Datanglah pembantunya kepada istrinya Umar bin Abdul Aziz, Fatimah, dan mengatakan, ya Fatimah, laqad malaltu min aklil adas. Wahai Fatimah, aku ini sudah bosan makan bawang itu, tolonglah makanan yang lain. Kenapa selalu makan bawang saja, katanya. Maka Fatimah mengatakan, ittaqillah,
Bertakwalah kau kepada Allah, sesungguhnya adas itu makanan pemimpinmu Umar bin Abdul Aziz. Itu makanan tuanmu, jangan kau celah. Juga teman-teman, suatu ketika Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan masing-masing gubernur dari daerah-daerah mana saja untuk datang ke ibu kota. Mau mengadakan rapat besar-besaran. Setelah mereka duduk di kursi, mulailah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Saddidu duyunan nas, kullu man kana lahu dainun saddadna aqimul fuqara. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalian harus memenuhi hutang-hutang kalian. Bayarkan hutang-hutang kalian. Kalau kalian punya hutang mengambil hak rakyat, kembalikan kepada rakyat. Kemudian jangan lupa dengan orang-orang fakir. Begitulah Umar bin Abdul Aziz menasihati para gubernur. Selalu diingatkan dengan fuqara, fuqara dan fuqara. Kasih makan orang miskin, orang miskin, orang miskin. Itu diingatkan terus. Subhanallah, Umar bin Abdul Aziz itu gajinya cuma 2 dirham. Bukan dinar tapi dirham. Dirham itu separuhnya dinar. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz ini dia melewati pasar. Kemudian di pasar itu dia melihat ada buah anggur. Dia suka anggur itu. Pengen makan anggur itu. Dia masukkan tangannya ke saku bajunya. Tidak ada duit. Pulang Umar bin Abdul Aziz dan menemui istrinya Fatimah. Dan dia mengatakan, wahai Fatimah, apakah engkau punya uang 1 dirham? Maka kemudian Fatimah mengatakan, untuk apa wahai Umar? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku tadi lewat pasar dan aku melihat anggur. Aku pengen membelinya tapi tidak punya uang. Kemudian Fatimah mengatakan, ya Umar, anta amirul mu'minin, wala yujad fi baitika dirhamun wahid. Kata Fatimah, engkau suamiku. Engkau pemimpin kaum muslimin. Masa di rumahmu tidak ada uang 1 dirham? Maka kita lihat jawaban Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, Haza ahwanu alayya min mu'alajati ahwali yaumul qiyamah. Dengan aku tidak punya uang 1 dirham di rumah ini, lebih ringan bagiku daripada kelak uang-uang itu akan mempertanyakan diriku pada hari kiamat. Subhanallah, lihat. Sampai tidak jadi beli anggur karena tidak punya uang. Padahal kalau dia ke pasar, dia minta saja pasti dikasih. Dia amirul mukminin. Tapi lihat bagaimana zuhud dan waroknya. Sampai teman-teman, Umar bin Abdul Aziz ini punya anak kecil. Ada rombongan membawa buah apel. Dari perkebunan apel, datang beberapa karung untuk diserahkan ke Baitul Mal. Rombongan ini lewat di depan rumah amirul mukminin. Anaknya Umar bin Abdul Aziz ini tidak pernah melihat apel. Jadi dia kepengen. Anak-anak orang miskin sudah pernah makan apel. Ini anak amirul mukminin, lihat apel saja aneh. Jadi ketika melihat rombongan orang membawa apel, anak ini lari mengejarnya karena kepengen dan hendak mengambilnya. Setelah kemudian dia berhasil mengambilnya, apel sudah di tangan dan hampir dimakan. Tiba-tiba datang bapaknya Umar bin Abdul Aziz, dipegang tangannya dan dikatakan jangan dimakan. Ini bukan milik kita. Kemudian dikembalikan lagi apel tersebut. Ngamuk anaknya, namanya anak kecil, kayak diambil mainannya, dia nangis. Akhirnya digendong anaknya oleh Umar bin Abdul Aziz, dibawa pulang ke rumah, tetapi tetap anak ini nangis. Istrinya marah, mengatakan, ya amirul mu'minin, ya Umar, kenapa engkau membuat anakmu menangis? Kata Umar bin Abdul Aziz, demi Allah, ketika aku melihat anak ini mengambil apel tadi dan hendak memakannya, kemudian aku ambil dari tangannya. Seolah-olah aku mencabut hatiku di dalam dadaku. Karena aku juga tidak tega. Tetapi aku teringat pada hari kiamat. Kalau seandainya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, apa yang harus aku katakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Bayangkan saking takutnya Umar bin Abdul Aziz ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sampai suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz ini mendirikan sholat malam di rumahnya. Ketika dia sholat, lewatlah kepada ayat-ayat tentang azab, tentang neraka. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz ini menangis. Terus dia menangis. Ketika dia nangis, istrinya ikut nangis mendengarkan. Ketika istrinya nangis, anaknya ikut nangis karena melihat ibunya menangis. Ketika tetangganya mendengar di rumah Umar bin Abdul Aziz ada tangisan, ikut menangis tetangganya. Kemudian tetangganya mendengar tetangga ini menangis, ikut menangis. Dan seterusnya, sampailah satu desa menangis. Semua karena tangisan Umar bin Abdul Aziz. Seperti itu Umar bin Abdul Aziz, pengaruhnya kepada masyarakat. Allahu Akbar. Kemudian juga sampai suatu ketika,
dia keluar dari masjid. Dia meminta kepada para sahabatnya, isbikuni, isbikuni. Duluan, duluan. Sahabatnya mengatakan, walima ya Amirul Mukminin. Kenapa? Ada apa ini? Sudah duluan saja, saya belakangan, menyusul. Akhirnya kemudian dia mengambil kendaraannya, khimarnya, dan tidak menuju rumahnya, tapi dibelokkan menuju kuburan. Kemudian ia duduk di dekat kuburan itu, kemudian dia memanggil-manggil orang yang ada di kuburan itu, dan mengatakan, ya ayyuhal mauta, maza fa'alta bin nas. Wahai orang-orang yang sudah meninggal, apa yang kau lakukan dulu kepada manusia di masa hidupmu? Kemudian dia berteriak, aku sudah tidak bisa membedakan lagi mana kuburan orang yang mulia dan mana kuburan yang dihinakan. Kemudian dia membaca ayat, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Duhai kiranya kekuasaan yang kubanggakan, tidak ada nilainya kalau aku sudah masuk ke liang lahat. Duhai harta yang selama ini kubangga-banggakan, apalah gunanya kalau aku sampai masuk ke dalamnya. Begitulah renungan kuburan membuat dia menangis. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kisah yang menarik juga, suatu ketika datang anaknya yang perempuan kepada Umar bin Abdul Aziz menangis gara-gara tidak punya pakaian. Ini anak Umar bin Abdul Aziz tidak punya pakaian kecuali satu. Dia ngomong sama bapaknya Umar bin Abdul Aziz seraya menangis, sehingga Umar mengatakan, lima tabki, kenapa engkau menangis? Qalat, maka anaknya mengatakan, ya abata, inna saubi muttazahikun. Sesungguhnya pakaianku banyak robeknya, maka belikan pakaian untukku ya abi. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia memanggil pembantunya Muzahim, sini. Kemarin saya pernah menyobek selimut, itu bekas sobekannya di mana? Kata pembantunya, ada wahai Amirul Mukminin. Kau ambil lagi, tolong kau jahit, buatkan pakaian untuk anakku, katanya. Subhanallah, sampai seperti itu. Sampai ada orang miskin datang dari jauh, mendengar keadilan Umar bin Abdul Aziz, siapa yang meminta kepadanya tidak akan ditolak. Pasti diberi dan akan dikasih dari Baitul Mal. Datang dia dari jauh, dia belum kebagian. Dia bertanya, mana rumahnya khalifah? Oh, di sana itu, di sana. Berangkat dia. Ketika masuk ke rumah khalifah, keluar lagi dia. Tidak bawa apa-apa. Orang-orang pun bertanya, kenapa engkau tidak mendapatkan apapun dari khalifah? Maka orang ini mengatakan, memang aku tidak minta. Kenapa engkau tidak minta? Aku malu, kondisiku jauh lebih mulia dibandingkan dia. Lihat, hanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, orang miskin tidak jadi minta karena khalifahnya miskin. Seperti itulah kondisi Umar bin Abdul Aziz. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya, bagaimana wafatnya? Namanya orang baik, teman-teman. Imam yang baik itu tidak lepas daripada musuh-musuh yang banyak. Orang yang baik itu pasti banyak musuhnya. Apalagi dia seorang khalifah. Tidaklah kayu gaharu itu tercium baunya, kecuali setelah dibakar. Maknanya apa? Terkadang dengan banyaknya musuh itu menunjukkan kualitas orang itu. Orang baik itu pasti dimusuhi orang, dan setelah meninggal baru diketahui kebaikannya. Lah, disitulah anak-anak dari Abdul Malik ibn Marwan. Setelah Sulaiman ibn Abdul Malik kan masih ada Yazid, ada Hisham dan beberapa orang. Yazid ini tidak sabar. Sebenarnya kalau Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, Sulaiman bin Abdul Malik sudah mewasiatkan sepeninggal yang menjadi khalifah adalah Yazid bin Abdul Malik. Tapi Yazid ini tidak sabar, ingin cepat jadi khalifah. Apalagi sudah sakit hati, keluarganya sudah diambili hartanya. Merasa dimiskinkan oleh Umar bin Abdul Aziz, maka dia menyuruh salah satu budaknya, kau letakkan racun pada makanan Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebagai imbalannya, ku beri kau 1000 dinar. Yang kedua, kau kumerdekakan kalau berhasil. 1000 dinar itu banyak. Pengecut dengan cara meracun. Maka betul-betul Hulam ini, budaknya ini akhirnya berusaha untuk memasukkan racun ke makanannya dan berhasil dia. Sampai Amirul Mukminin disangka kena sihir. Ketika ditanya ada apa dengan dirimu wahai Amirul Mukminin? Kau terbaring sudah terlalu lama. Hal anta mashur, apakah engkau terkena sihir? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, la, tidak. Bahkan aku telah diracun dan aku tahu siapa yang meracunku. Kemudian akhirnya sebelum ia meninggal dunia, ia panggil orang yang meracuninya. Dia tidak kasih tahu siapa orang yang meracuninya. Hanya dia sendiri yang tahu siapa yang meracuninya. Dia meminta ke pembantunya agar jangan diberitahu kepada siapapun.
tentang siapa yang meracuninya dan siapa yang menyuruhnya. Dia hanya meminta kepada pembantunya sebelum dia wafat, tolong panggilkan orang yang meracuni aku itu. Kata pembantunya, siapa wahai khalifah? Si Fulan bin Fulan. Maka dipanggil orang itu, ditangkap, kemudian dihadapkan di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya gulam, man hamalaka ala ma fa'alta hadza? Wahai gulam, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal ini kepadaku? Man amaroka? Siapa yang memerintahkan kamu? Maka gulam ini ketakutan dan mengatakan, amaroni Yazid. Yazid yang telah memerintahkan aku, Yazid ibn Abdul Malik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dengan apa kau mendapat imbalan? Aku akan mendapatkan imbalan 1000 dinar dan dia berjanji akan memerdekakan aku. Maka Umar bin Abdul Aziz ini saat detik-detik wafatnya ini, dia mengatakan kepada pengawalnya, ambil yang 1000 dinar itu, ambil, rebut, masukkan ke Baitul Mal, dan kamu yang sudah meracunku, kumaafkan kamu. Pergi kamu, la yaroka ahad. Jangan sampai siapapun melihatmu, kemudian kau akan ditangkap dan dibunuh. Kau harus pergi sekarang, sudah kumaafkan. Tapi jangan dilihat orang bahwa kau yang telah meracunku. Dan jangan diberitahu bahwa Yazid yang telah meracunku. Kita lihat mulianya akhlak Umar bin Abdul Aziz. Kata para ulama, jiwanya orang besar itu tidak pernah berubah. Dari dulu pemaaf dan akan senantiasa pemaaf. Begitulah nufuzul uzoma. Jiwanya orang mulia itu tidak pernah berubah, mereka akan sama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai akhirnya ketika Umar bin Abdul Aziz betul-betul meninggal dunia di Suriah, maka banyak orang-orang miskin yang menangis, para fuqara menangis, anak-anak menangis seolah-olah menjadi anak-anak yatim, wanita-wanita menangis seolah-olah menjadi janda. Orang-orang fakir dan miskin menangis seolah-olah tidak ada lagi yang memberi makan mereka. Satu dunia menangis sampai-sampai Raja Rum, Raja Romawi, Malikul Rum, orang kafir. Ketika mendengar meninggalnya Umar ibn Abdul Aziz, apa katanya? Laqad matal yaum Malikul Adil, la yusbihu adluhu fi wujudihi ahadun. Sungguh hari ini telah meninggal seorang raja yang sangat adil, yang tidak ada semisalnya di alam semesta ini. Ini pengakuan Raja Rum tentang keadilan Umar bin Abdul Aziz di zamannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika dia kemudian mengumpulkan anak-anaknya untuk membacakan wasiat, sampai-sampai dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, afala tatruk li ahlika syai'an ya Amirul Mukminin. Kenapa engkau tidak tinggalkan harta yang banyak untuk keluargamu wahai Amirul Mukminin sebagai warisan? Qala, dia mengatakan, in kanu salihin Allahu yatawalla solihin. Jika mereka anak-anakku orang-orang soleh, maka Allah yang akan menjaga orang-orang yang soleh. Tidak perlu ku kasih harta, Allah yang akan kasih harta mereka nanti. Maksudnya Allah yang menjamin. Akhirnya, kemudian Umar bin Abdul Aziz pun ketika sudah berkuasa 2 tahun, 5 bulan, 5 hari, berhasil menegakkan keadilan yang tidak pernah ditegakkan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah maupun khalifah Abbasiyah, khalifah setelahnya. Makanya ada para ulama ada memasukkan dia satu di antara khulafa Rasyidin setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, baru dimasukkan Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan Hasan ibn Ali. Saking adilnya beliau. Begitulah teman-teman yang dimuliakan Allah, kisah dari perjalanan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.